Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali tampil dalam kapasitas sebagai analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya akan membedah, menganalisis peta politik di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Kedua kabupaten yang selalu dinamis dan selalu menjadi ajang pertarungan tokoh-tokoh dari luar yang besar di luar Toraja, selalu mewarnai perhelatan Pilkada Toraja dan Toraja Utara, sahabat dan sobat IPISO. Baik, izinkan saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, untuk membedah dan menganalisis peta politik di dua kabupaten yang cukup bersejarah ini. Saya mulai dari Toraja. Toraja, kalau tidak salah, saat ini Theophilus Allorerung yang memimpin dan Albertus Pataru. Dan kalau tidak salah, dia mengalahkan Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuang Batara, sahabat dan sobat IPISO. Ini yang menarik, sahabat dan sobat IPISO, karena Pilkada Toraja ini selalu diwarnai dengan pertarungan yang selalu kurang menguntungkan petahana. Apa yang membuat Pilkada Toraja ini kurang menguntungkan petahana? Mari kita sama-sama menganalisa, sahabat dan sobat. Di Pilkada Toraja itu sangat diwarnai oleh pertarungan yang sangat syarat dengan money politik. Pragmatisme pemilih di sana itu sangat tinggi, sehingga setiap calon di sana betul-betul mengandalkan kekuatan finansial dan kekuatan jaringan dari luar untuk bisa maju menjadi calon, itu baru menjadi calon dan tentunya memenangkan pertarungan. Pilkada Toraja selalu diwarnai dengan tokoh-tokoh dari luar. Selalu diwarnai dengan tokoh-tokoh dari Papua, yaitu orang-orang Toraja yang sukses dan besar di Papua, yang berhasil menjadi pemimpin di sana, berhasil menjadi pengusaha di sana, dan mereka pulang kampung ke Toraja untuk bertarung. Karena bagi orang Toraja, ketika dia sudah merasa mapan, dia sudah merasa punya kemampuan untuk bertarung, itu adalah sebuah gengsi ketika tidak maju di Pilkada Toraja. Karena bagi mereka, memimpin Kabupaten Toraja adalah sebuah berkah atau sebuah kebanggaan bagi masyarakat di sana. Itulah filosofi masyarakat Toraja, khususnya masyarakat Toraja yang besar di perantauan, yang memiliki banyak kekuatan finansial, kos politik setelah merantau.
Impian terbesar para perantau-perantau ini adalah pulang ke daerahnya, maju bertarung dan memimpin Kabupaten Toraja. Sahabat dan sobat IPSO. Sehingga biar petahana pun di sana, kalau misalnya dia kalah dalam segi kekuatan finansial, maka potensi dia kalah pun sangat besar. Dan itu terbukti. Seringnya di sana gonta-ganti petahana yang kalah dalam pertarungan pilkada, sahabat dan sobat. Pertanyaannya, kenapa bisa di daerah lain di luar Toraja dan Toraja Utara, masyarakat itu yang tergolong petahana atau bupati itu bisa menang dengan mudah? Kok bupati di Toraja itu tidak bisa menang, bahkan cenderung kalah? Apakah karena memang faktor finansial satu-satunya menjadi penyebab? Ini yang harus kita bedah, sahabat dan sobat IPSO. Saya melihat paradigma berpikir pemimpin-pemimpin di Toraja yang membuat dia tersandra sehingga dia tidak bisa keluar dari paradigma berpikir itu, sehingga walaupun dia seorang petahana, baik itu sebagai bupati maupun wakil bupati, dia selalu dihantui oleh paradigma berpikir itu, bahwa di pilkada Toraja itu kita baru bisa menang kalau mengandalkan kekuatan finansial. Sehingga gerakan-gerakan politik yang mereka bangun itu cenderung mengantarkan pada kerja-kerja politik yang pragmatis, karena mereka terjebak pada paradigma berpikir itu. Seharusnya ketika orang sudah menjadi bupati, yang diutamakan untuk meyakinkan masyarakat Toraja itu adalah kinerja. Harusnya mereka melakukan sebuah pola kerja-kerja kepemimpinan suatu daerah dengan mengantarkan masyarakat Toraja pada kerja-kerja cerdas, atau dalam arti kata menilai pilkada atau figur dalam sebuah pertarungan pilkada berdasarkan kinerja. Kenapa rata-rata bupati di sana kalah? Karena rata-rata bupati di sana hanya mengedepankan merebut kemenangan dengan menggunakan kekuatan finansial, bukan dengan mengandalkan prestasi. Saya yakin dan percaya, kalau misalnya bupati saat ini, kalau tidak mau mengikuti jejak bupati sebelumnya, Nikodemus Biringkanai, maka mulai dari sekarang, tanamkan dalam paradigma berpikirnya bahwa saya harus bekerja maksimal sebagai bupati, sehingga saya akan tetap dipilih oleh masyarakat Toraja, walaupun hadir lawan-lawan saya yang memiliki jaringan yang kuat dari Papua atau dari manapun, yang memiliki kekuatan finansial yang kuat dari Papua atau dari manapun, itu tidak akan mengganggu. Di Toraja, saya pikir sebuah daerah yang geografisnya cukup sulit dengan luasnya wilayah pegunungan di sana, yang membuat kebijakan-kebijakan kepala daerah di sana harus sesuai dengan kondisi daerah. Penggunaan dana APBD dan bantuan-bantuan tambahan APBN harus betul-betul diprioritaskan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat real di sana. Tentu infrastruktur yang tentu menjadi kebutuhan utama masyarakat di sana. Kemudian jaringan transportasi itu menjadi kebutuhan di sana. Ini yang harusnya dipikirkan bupati-bupati yang menjabat di sana. Kemudian yang berikutnya yang betul-betul harus diperhatikan adalah bagaimana memelihara adat dan istiadat budaya agar masyarakat di sana tetap menjalankan adat istiadatnya, budayanya, namun tidak memberatkan mereka, atau ada solusi-solusi bagi mereka untuk selalu menjalankan adat dan istiadatnya dan budayanya karena mendapatkan bantuan dan kemudahan dari
bupati dan wakil bupati. Kalau itu dilakukan, maka saya yakin masyarakat Toraja yang suka gonta-ganti kepemimpinan itu akan berpikir ulang dan berpikir kembali, sahabat dan sobat Episode. Ini belum terlambat bagi pemimpin di sana ataupun wakil bupati saat ini kalau ingin kembali di 2024 kembali mendapatkan kepercayaan dengan memenangkan pertarungan pilkada. Sejauh dalam pantauan saya, pantauan PTIP Albertus Pataru tentu kemungkinan besar akan kembali maju 2024. Kemudian John yang menjadi wakil kemarin pun kemungkinan kembali akan maju atau lagi mencari jalan untuk kembali maju. Sadrak Tombek juga kemungkinan besar masih akan maju. Victor Datuan Batara pun kemungkinan besar akan kembali maju. Bahkan Nicodemus Biringkanai pun sangat besar kemungkinan kembali maju untuk membalas kekalahannya ataupun misalnya mengobati kekecewaannya karena sebagai petahana dia harus kalah. Begitupun Victor Datuan Batara, sahabat dan sobat Episode. Kemudian ada Adelaide Sosang. Kalau tidak salah wakil bupati sebelumnya ketika dikalahkan oleh Nicodemus Biring Kanai, sahabat dan sobat itu. Saya belum melihat dan belum mendapatkan pantauan tentang figur-figur yang lain yang berpotensi maju di pilkada Toraja 2024 selain nama-nama ini. Tentu pada diskusi-diskusi dan analisis-analisis PTIP ke depan kami akan terus memantau dan selalu mengingatkan bahwa pilkada Toraja dan Toraja Utara sudah seharusnya di 2024 mengalami perubahan paradigma pemilih. Dari mengandalkan tokoh-tokoh dari luar yang memiliki kekuatan finansial yang kuat dengan mencari figur baik itu dari internal di Toraja yang saat ini aktif di Toraja ataupun besar di luar. Namun paradigma berpikirnya harus mengarah pada paradigma pembangunan sehingga Toraja sebagai daerah objek wisata yang bisa diandalkan, yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi destinasi wisata yang besar di Indonesia, itu bisa terwujud kalau muara kepemimpinan di sana mengarah pada muara pembangunan dan paradigma berpikir, paradigma kepemimpinan mengarah pada paradigma pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sahabat dan sobat Episode. Baik, saya ke Toraja Utara. Jika dilihat kondisi di Toraja Utara, di sana pun kemarin petahana pun tumbang, baik petahana bupati maupun petahana wakil bupati. Yohanes Basang berhasil memenangkan pertarungan di sana. Dia adalah mantan wakil bupati dari Papua yang maju di sini karena memiliki kekuatan finansial yang kuat setelah menjadi wakil bupati di daerah Papua dan berhasil meyakinkan masyarakat Toraja Utara dan memenangkan pertarungan. Tentu saja bukan hanya karena Yohanes Basang satu-satunya faktor yang membuat dia menang. Tentu wakilnya pun Frederick V. Palimbong tentu memiliki tentu memiliki jasa yang sangat besar dalam kemenangan ini. Frederick V. Palimbong ini ketua Golkar di sana adalah tokoh muda, pengusaha muda yang menurut saya ke depan sangat berpotensi menjadi calon bupati di sana dan sangat berpotensi menjadi bupati Kabupaten Toraja Utara ke depan. Kalau misalnya Yohanes Basang tidak menggandengnya lagi atau tidak bagus kinerjanya, maka Frederick V. Palimbong bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Toraja Utara karena pengalaman dan kelihan berpolitik dari seorang Frederick V. Palimbong ini. Tentu Yosia Rinto Kadang sebagai mantan wakil bupati yang istrinya
saat ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, ke depan pun tetap sangat berpotensi menjadi lawan Yohanes Basang. Begitupun Kalatiku Paembonang. Tentu Kalatiku sebagai mantan bupati yang kalah tentu masih memiliki peluang untuk maju dan membalas kekalahannya dari Yohanes Basang. Namun tentu nama-nama yang lain pun patut dihitung dan diperhitungkan. Eta Rimba P. Tandi Payung, Yonatan Pasodung, sorry kalau salah sebut, dan Frederik Buntang Rombe Layuk. Nama-nama ini yang saat ini dalam pantauan PTIP yang masih mungkin berpeluang maju di Toraja Utara dan menjadi pesaing dari Yohanes Basang. Namun tentu seperti tradisi-tradisi sebelumnya dan pengalaman-pengalaman politik sebelumnya, Pilkada Toraja Utara yang juga sama dengan Kabupaten Toraja itu memiliki kesamaan tradisi. Sering kehadiran atau muncul figur dari luar, khususnya yang banyak berkiprah di luar di luar Toraja itu dari Papua, bahkan dari Pulau Jawa, yang orang-orang Toraja yang besar di Pulau Jawa dan Sumatera, sahabat dan sobat ibu. Sehingga Pilkada Toraja Utara masih sangat mungkin hadir kejutan-kejutan figur yang tentunya seperti tradisi-tradisi sebelumnya membawa warna tersendiri sebagai figur yang besar di luar, sebagai figur yang mengumpulkan kekuatan finansial yang kuat di luar dan kembali ke kampungnya untuk memimpin kampungnya. Tentu Yohanes Basang harus betul-betul jeli dan teliti dan memperkuat kinerjanya. Sama dengan saran saya di Toraja, Yohanes Basang sebagai Bupati Toraja Utara juga harus keluar dari paradigma berpikir tentang politik Toraja yang diwarnai dengan pragmatisme pemilih yang sangat kental karena dimanjakan oleh para bakal calon dan calon yang bertarung di Toraja Utara sama dengan Toraja, sahabat. Paradigma yang harus dibangun oleh Yohanes Basang adalah paradigma pembangunan. Kalau Yohanes Basang mampu menghadirkan infrastruktur yang merata, menghadirkan transportasi yang menjadi kendala masyarakat Toraja di sana, dan juga mampu menghidupkan budaya di sana, pariwisata dan budaya di sana, dan tradisi-tradisi yang selama ini dianut oleh masyarakat Toraja, maka Yohanes Basang pun tidak perlu takut dan berpikir bahwa dia akan mungkin kalah kalau tidak memiliki kekuatan finansial yang besar. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan finansial, maka setiap orang, setiap figur yang memiliki kekuatan finansial bisa saling mengalahkan di sana. Namun ketika Yohanes Basang sebagai bupati mengedepankan kinerja dan membangun paradigma pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, maka yakin dan percaya siapapun yang maju tentu akan sangat sulit mengalahkan Yohanes Basang. Apalagi kalau Yohanes Basang masih bersama dengan Frederik P. Palimbong. Saya menjagokan ini tokoh pemuda, tokoh yang masih tergolong muda. Pak Frederik P. Palimbong ini seorang pengusaha dan ketua partai di sana, punya kalkulasi politik yang sangat matang. Terbukti dia tahu betul kemana dia harus mencari pasangan untuk bisa memenangkan Pilkada Toraja Utara. Dan dia berpasangan dengan Yohanes Basang adalah sebuah pilihan yang sangat cerdas. Dan ini bisa menjadi satu langkah bagi dia untuk menjadi bupati ke depan. Baik itu harus tetap bersama dengan Yohanes Basang dulu, baru berikutnya maju calon bupati, atau 2024 memutuskan untuk maju sebagai calon bupati melawan Yohanes Basang, dan tentu figur-figur lain seperti Kalatiku Paembonang, Yosia Rinto Kadang, dan tentu Frederik Butan Rombelayuk
Yonatan Pasodung dan Etarik Bape Tandi Payung. Dan sambil menunggu figur-figur dari luar Papua yang mungkin sangat berpotensi maju di sana, sahabat dan sobat IPISO. Itulah kondisi perpolitikan Pilkada Toraja Utara dan Toraja, sahabat dan sobat IPISO, yang saya pahami, yang saya pantau selama saya menjadi seorang peneliti dan menjadi konsultan politik. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan sobat IPISO, masyarakat Toraja dan Toraja Utara atas perhatiannya, dan kami dari PT IP akan terus memantau dan memberikan gambaran-gambaran analisis terhadap masyarakat Toraja, baik yang ada di Toraja dan Toraja Utara maupun yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan ataupun yang ada di luar, sahabat dan sobat IPISO. Terima kasih dari saya, Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang besar di kota Makassar dan di Jakarta. Sampai jumpa pada analisis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.